Podcast Ruang Tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Teman-teman, ketemu lagi sama saya Iqbal Faiz di podcast Ruang Tamu dari Teras Dakwah, dan kali ini saya Iqbal Faiz sebagai tuan rumah agak minder juga karena yang di depan saya ini sebetulnya kepala sekolah gitu ya. Assalamualaikum Mas Akhid. Kang atau masih sebutannya yang enak? Kang aja. Kang ya, lebih membumi ya. Kang Akhid Subianto. Ada M-nya ini. M-nya Muhammad Akhid Subianto. Subianto. Oh, Muhammad Akhid Subianto. Kelahiran 78. Masih muda ya. Dan Iya, sejak sekolah, sejak kuliah memang aktif di organisasi. Iya. Kenapa? Sebenarnya itu tertanam sejak karena di rumah itu kan bapak juga aktivis ya. Oh. Muhammadiyah. Aha. Ibu itu 15 tahun di Aisyah. Masya Allah. Ketua ranting Aisyah. Nah, itu kan Jadi itu terbawa suasana gitu. ya. Meskipun nggak ada yang ngarah-ngarahin, tapi karena melihat, memang bener sih, orang tua itu sebagai contoh itu memang kerasa banget. Dan saya itu kan suka bikin acara gitu loh. Jadi dulu tuh Bikin masalah juga ya. bikin masalah juga. Dulu gimana? Dulu tuh nggak ada sebutan dakwah itu. Aha. Saya tuh rung paham iki dakwah apa piye. Yang penting bikin acara gitu kan. Bikin acara kampung ya. Kalau dulu kan ada namanya peringatan 17 Agustus apa itu kan Pokoknya aktif ya. Pokoknya aktif gitu. Itu nggak ada muatan dakwah apa nggak ada. Pokoknya seneng aja tuh. Seneng aja. Terus yang terkenal bikin apa? Kanjeng apa? Kanjeng Anom. Kanjeng Anom. Itu lama Itu juga sudah ya. tahun 2000-an ya. Dari tahun 2000 sampai 2010. wih, lama 10 juga tahun, itu 10 tahun. Ngapain itu di situ di kegiatannya? Sebenarnya kelompok itu kan kelompok sholawat ya. Itu di kampung ya, Di kampung. wilayah ini Sini, Nitian ya. sini ya. Lalu itu potensi itu timbul karena begini Mas. Jadi sebelum itu kan saya aktifnya di Muhammadiyah gitu. Di Angkatan Muda Muhammadiyah. AMM. AMM. Terkenal banget tuh ya. Kemudian sekali waktu saya iseng gitu. Karena saya kok seneng sholawat nih. Jadi yang dulu kan tetap sholawat itu ya M. Hainul Najib dan Kiai Kanjeng gitu. Kayak kan. Kanjeng betul. Nah, itu. Kemudian wah ini gawe aja lah bikin sholawatan di kampung sini. Saya namakan pesta sholawat lah. Apa? Pesta sholawat. Pesta sholawat. Ini nyelenahin. Nah, iya. Itu ya nakal juga kan. Karena kampung ini kan mungkin dengan Muhammadiyahnya gitu. Terus saya bikin itulah. Ya masuk ya. Enggak ya mewarnai lah. Gitu. Akhirnya kita bikin itu dan ternyata potensi di kampung ini luar biasa. Ada 18 kelompok sholawat. Wow. Jadi 2 malam itu. Based on ini. Iya. Di pesta sholawat. Pesta sholawat itu. 1 malam 9 kelompok Mas. Rampung jam Ternyata 11. ya. Padahal terkenalnya Muhammadiyah di sini. Muhammadiyah. Itu 10 tahun jalan. Nah, itu sekali waktu itu ngadakan itu. Oh, yang pesta sholawat Pesta itu. sholawat. Kemudian tahun 2000 kita ngundang Kiai Kanjeng, Kiai Kanjeng lah. Nah, Mas Iqbal tahu kan Jalan Sorogenen ini? Yes. Nah, kita tutup itu. Masya Allah. Jadi sing nakal-nakalnya gini, tutup itu total. Bis nggak bisa lewat, motor nggak bisa lewat. Memang tengil ya. Nah, itu heboh karena yang datang malam itu hampir 2000 orang. Gila. Itu acara saya yang Tahun paling berapa tuh? 2000. 2000. Itu 2000 dakwah belum Belum. internet juga belum. Vianya apa dulu Mas? Via tempel-tempel kertas poster. HVS dulu Mas. Gitu kan kayak gitu saya dulu kan yo ngacarani, yo golek Dana. dana. Yo konsep gitu kan. Yo publikasi dhewe gitu. Artinya itu kita bikin sendiri lah saya itu. Nah, teman-teman ini kan alhamdulillah orang-orang yang saya temukan di sini itu memang orang-orang lapangan banyak. Orang kampung Nitian sini ya. Sehingga ketika wis ngene, ya siap. Takon lah. Yes. Pokoknya Itu asik loh punya tim kayak gitu gitu ya. kan. Itu kalau kata Simon Sinek, ada satu penulis, ada orang why, ada orang how. Jadi why itu mikir gimana caranya, ada orang how, pokoknya eksekusi. Nah, itu harus ketemu memang orang kayak begitu. Karena kalau mikir semua nggak jalan-jalan tuh. Jalan-jalan. Akhirnya jadi tuh. Jadi
2.000 orang. 2.000 orang. Alhamdulillah sukses ya, walaupun hujan ya begitu derasnya, tapi sukses tuh rampung jam 12 malam, jam 1 malam. Gila. Tuh, sukses, Itu cikal bakal. Cikal bakal. Setelah itu bikin kelompok sholawat itu. Itu juga potensi. Jadi teman-teman yang di kampung ini kan banyak yang suka gitar. Saya senang nongkrong sama mereka. Ya. Iseng aja di Masjid Sultanen ini. Yes. Yo bikin aja kelompok sholawat. Wis kowe nyekel gitare, kowe basse wis yuk kumpulke. Dapat itu sekitar 12 orang awal. Kemudian kita urunan beli rebana. Terus akhirnya setahun jalan, 2 tahun itu semakin banyak yang ikut. Itu kegiatannya ngapain sampai 10 tahun? Ya itu memang sholawatan Mas. Sholawat keliling. Di kelompok rebana itu ya. Ada pentas juga gitu. Diundang hajatan apa, pengajian apa. Dapat duit juga ya? Ya, dapat. Cuman kan itu untuk beli alat-alat ya. Kita nggak pernah untuk narif dan sebagainya. Saat itu kan masih murni kita senang-senang hiburan gitu ya. Diundang kemana-mana itu. Penyaluran bakat lah ya. Ya. Teman-teman loh ini. Saya kan nggak bidangnya untuk nyanyi barang nggak iso. Suara saya itu kan bukan suara suaranya fals ya. Wagu lah gitu. Saya hanya ini aja memfasilitasi bahasa sekarang ya. Terus dari situ 10 tahun bertahan. Terus kemudian itu sampai 2011 terus 2010 ya. 2010. Tapi kan saya nyambi juga ya. Artinya nyambi itu ya saya itu ya, kemudian kegiatan saya ikut di Muhammadiyah itu sebagai tetap jalan itu ya. Sampai ketua ranting 2 ya. Itu jalan. Kemudian saya aktif di masjid juga, saya gerakkan di Masjid Muthahirin dulu yang paling ini sampai akhirnya ada pasar sore Ramadan Jalur Gaza. Itu terkenal banget. 2009, sampai sekarang ya. Sampai sekarang itu kan namanya masih itu walaupun sudah dirubah ya kemarin. Konsepnya udah beda. Berubah. Namanya udah berubah, tapi orang taunya sudah pasar sore Ramadan Jalur Gaza itu. Jajanan lauk dan sayur, gubuk kasar serba ada. Serba azan. Serba azan. Itu cikal bakalnya dari Kang Akhi juga dan teman-teman ya. Teman-teman itu. Itu belajar dari Masjid Jawa Karyan itu kan lama Mas, dari tahun 2006, 3 tahun tuh. Saya tiap Ramadan tuh hampir setiap sore main di sana. Kayak gini nek dibikin dinitian bisa enggak ya? Inspirasinya dari Masjid Jawa Karyan. Terus akhirnya saya konsultasi dengan teman-teman sana, ada Kang Fani, ada ini. Terus wes nyoba Kang, bismillah. Wes kita bikin 2009 kita yang pertama part 1, Jawa Karyan sudah part 4 ya. Apanya itu? Kegiatannya pasar sore. Jadi yang Jawa Karyan sudah sejak 2006 itu sudah jalan pasar sore Ramadan. Kampung Ramadan Jawa Karyan. Kita ngikuti follow dia. 2009 kita bikin itu di depan sini. Modalnya apa? Modalnya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Dan jalan ya itu. Jalan. Itu pesertanya orang-orang sini semua. Warga, kita pisah Mas. Jadi warga masyarakat itu ada sekitar sini ada 60% lah, yang 40% dari luar. Ada akomodasi dari mengakomodasi luar. Terus Teras Dakwah ini 2014. Nah, iya. Kenapa bikin Teras Dakwah? Nah, ceritanya kan ini saya itu kan dulu banyak belajar di guru-guru ya, termasuk yang paling warnanya itu ada MH itu, Cak Nun itu. Ya. Sama pernah ya di sini? Beliau belum di sini belum pernah. Belum pernah malah. Tapi di Masjid Sultanen udah 2 kali. Udah 2 kali. Okay. 2 kali. Itu kalau dalam bahasa beliau kan agama itu ya cara kita untuk serius terhadap menjalankan syariatnya Allah gitu ya. Tapi kalau organisasi ya ini baju saja. Jadi jangan jadikan kebalik itu. Jangan kebalik, betul. Saya ingat kata-kata kakek saya juga. Ada satu organisasi yayasan di Solo juga begitu. Kalaupun toh yayasan itu tidak harus berbadan hukum, nama itu nggak saya namain gitu. Itu pesan dari Cak Nun juga ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai ketika orang berbeda baju dengan kita itu terus dikatakan wah itu salah. Nah, itu salah. Kenapa? Karena nggak sama dengan kita. Ini kan repot akhirnya. Itu kan tahun-tahun dulu termasuk kencang seperti itu. Betul, ya pemahaman. Itu tahun-tahun itu memang tahun-tahun sensitif sih ya. Jadi bagaimana orang
berupaya untuk mencari kader itu kemudian membajui dia gitu. Betul. Dan ketika orang berbeda dianggap salah. Nah, Teras Dakwah muncul salah satunya karena itu. Karena itu. Jadi 2010 tadi saya leren ya, selesai di Kanjeng Anom, saya serahkan ke teman-teman. Kok saya nampaknya pengen yang lain lah. Kalau dulu kan Kanjeng Anom ini dengan musik dan dakwah gitu ya. Ya, nada dan dakwah. Nah, gitu. Saat itu kan kalau begitu banyak kan yang nonton karena memang orang butuh hiburannya, tontonan begitu. Waktu itu memang hiburan ya, cuman sedikit banget ya. Terus di kelompok sholawat tuh wah, gitulah. Penggemarnya jadi banyak, fansnya jadi banyak. Itu saya istirahat 2010, saya serahkan ke teman-teman, saya mau izin. Saya mau bikin apa ya? Saya tertarik dengan bikin kajian dengan berapa orang. Bahasanya apa? Likok ya. Likok. Likok. Anak kampus. Ilah saya tahu loh. Gitu. Ilah aina. Ilah likok. Likok gitu. Kajian terbatas ya. Dengan teman-teman misalkan 4 orang, 5 orang. Itu mulai kita rintis di teras rumah ini. Oke. Saya pernah lihat dulu nggak begini ya. Iya. Dulu benar-benar. Jadi benar-benar apa adanya ya. Apa adanya. Kalau teras rumah itu kan, ini kan rumah peninggalan bapak itu. Jadi lebarnya cuma 2,5 meter itu. Kemudian panjangnya sekitar 12 meter lah. Itu kan cukup sempit ya. Sempit kalau ditata orang cuma 4 orang, kemudian ke belakangnya paling maksimal ya 10 orang lah. Itu sudah full. Nah, tapi kita saat itu yang kita kelola adalah teman-teman kampung sini. Mereka kita ajak, ya mbok anu lah. Nek nongkrong tok itu ya sambil ngaji lah, sambil ngaji. Terutama yang dulu teman-teman yang bisa dekat dengan saya itu yang sukanya moral di jalan. Teman-teman yang suka moral itu saya ajak omongan, ya sekali-kali moral tuh jangan anu lah, isu-isunya jangan tulisan yang kita sendiri nggak jelas. Apa ya? Apa tulisannya? FUCK. Gitu. Saya tawarkan, ya kita freedom, free of Palestine. Beberapa tempat kita gambari itu, kita cari donatur untuk itu. Ya sebulan sekali kita bikin beberapa titik itu ya. Kita mural. Itu ada 10 orang yang kerjakan. Mulai ini malam Ahad gitu ya. Selesainya itu bisa malam Senin. Wow. Kadang sampai Senin pagi. Karena tiap malam ngerjainnya ya? Ya cuma 2 malam tuh nggak tidur. Pilok, model cat sama pilok. Sambil kita cari tempat itu. Nah, itu saya ajak teman-teman di sini tuh kajian ya 2 pekan sekali lah. Nggak usah banyak-banyak dulu. Jadi itu jalan. Rutin ya? Rutin. Sampai setahun, 2 tahun ya 2011, 2012 itu. Akhirnya itu kan sudah muncul Facebook itu. Nah, itu saya pengen tahu. Jadi dakwah itu juga terkait dengan momentum ya Kang Akhid ya. Artinya momentum yang kalau saya lihat, saya amati dari tadi, momentum yang Kang Akhid lakukan ini pas terus gitu. Bikin sholawatan. Kemudian itu pas banget momentumnya, 10 tahun bertahan. Artinya aktif di situ. Kemudian bikin jalur Gaza. Itu juga memanfaatkan momentum. Kemudian teras dakwah ini juga termasuk momentum. Artinya dakwah itu juga perlu momentum? Ya. Mengambil oh pas gitu. Nah, ini pas gitu. Kalau dalam bisnis ada istilah celah sempit gitu. Jadi mesti segera. Kalau enggak kelewat nih momennya. Oke. Dan akhirnya terbentuklah teras dakwah. Memang namanya teras dakwah sejak awal atau? Ya karena itu simpel aja. Karena kita di teras ya. Apa nih teras dakwah? Udah. Kalau di genteng nanti genteng dakwah melorot. Dan sekarang udah banyak ya bengkel dakwah. Iya, ada alas dakwah. Banyak lah. Artinya ini inspirasi bagi. Alhamdulillah gitu. Itu teman yang lain. Dan kenapa memilih jalan dakwah? Nah, pernah terjadi galau ya 2013 itu sampai 2014 ketika mau peralihan membuat lembaga sosial. Dulu kan teras dakwah ini
cuman komunitas dakwah saja. Wah kok kayaknya kalau kita kumpul-kumpul gini tidak ada payung hukumnya istilahnya ya. Ini bisa jadi kalau ada apa-apa kita nggak jelas ini. Ini apa sih? Yes. Akhirnya kita putuskan, wah bikinlah lembaga sosial itu. Saat itu saya galonya, ya, serius nih dakwah gini, neng urusan apa bisnis saya kan jualan air minum gitu. Oh udah lama itu air minum? Sejak 2005 itu. Oh. Jadi distributor air minum. Mungkin jernihnya Agim ya. Nah itu. Dia kan yang megang saya itu. Nah, bisnis di Sambi itu ya memang dengan dakwah itu kan gimana ya kita setengah-setengah tuh Mas. Mau mikirkan kan dua jalan gitu, kalau kita kan ya laki-laki katanya kalau berpikir dua itu kan ya. Teorinya gitu ya. Repot gitu ya. Tapi saya bismillah lah kita ambil ini ya dengan keyakinan ya tentunya. Ya insya Allah nanti Allah yang akan selesaikan masalah-masalah dunia kita. Aja simpel gitu, bismillah. Akhirnya saya niatkan untuk fokus ngurusi ini. Teras dakwah. Teras dakwah itu 2014 itu. Itu sudah kepengurusan udah dibentuk segala macam atau? Sejak itu baru dibentuk. Oh. Dan payung hukumnya muncul 2014 ya, tertandanya 2014 ya. Bulan Februari. Dan gitu. Berarti bertahan berapa tahun tuh sekarang? 2014 7 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun ya, 6 tahun jalan hampir sampai 2000. Apa Kang Hafid tantangan dakwah setelah menggunakan brand Teras Dakwah ini? Banyak. Artinya karena gini, kalau sudah ada entitas, ada badannya gitu, itu kan pasti potensi bubar gede. Itu dari internal. Kemudian dari luar pasti kan kalau sudah ada nama pasti akan ada identitas juga kan, siapa ini, orang ini siapa nih, gitu. Baik dari internal teman-teman kita sendiri gitu ya, ataupun dari orang yang berseberangan sama kita. Gitu. Apa aja tantangan yang seru-seru nih? Kalau awal-awal Teras Dakwah ya, ketika kemudian muncul, mulai banyak yang hadir gitu, itu malah dari lingkungan. Itu yang justru dari lingkungan ya. Gitu. Wah, ini aliran opo? Apalagi saya kan on the jenggot barang ini. Wah, ini apa ya? PKS soalnya. Saya kan begitu ya. Isunya beredar begitu. Nah, terus tapi itu kan kemudian kalau saya cermati efeknya malah ke lingkungan sekitar yang anak-anak mudanya dulu itu awal-awal ikut merintis ini ya. Itu sekarang hilang. Oh iya? Karena beberapa isu itu. Oh. Ditunggangi begitu. Kok jadi mereka nggak mau aktif ke sini. Ya, akhirnya mereka hilang, satu-satu hilang. Tinggal berapa orang gitu yang masih on di sini tuh. Nah, itu tantangan dari sekitar ya. Apa sih stigmanya hanya karena itu? Hanya karena partai gitu. Nah, diduga partai. Diduga partai. Itu kan sejak tahun 2000 ketika saya aktif kemudian dekat dengan beberapa orang partai itu, kemudian sudah muncul begitu. Tapi sebetulnya dekat bener nggak sih TD ini? Kalau dekat secara personal, iya. Iya, tapi bukan ya. Bukan. Bang Akhid nyatakan malam ini bukan untuk partai. Kopi sudah datang. Masya Allah, ini yang ditunggu-tunggu. Terima kasih Kang Wicak. Jadi kalau teh sama kopi beda gelasnya ya. Beda ini. Ini bukan karena ini ya, bukan karena tingkat keaktifan. Oke, jadi justru tantangan dari orang-orang yang tadinya justru di dalam kemudian keluar. Itu kan faktor luar ya. Jadi mereka sebenarnya mau ikut aktif di sini. Tapi karena pengaruh begitu, ada isu-isu begitu. Akhirnya sampai ke keluarga dan sebagainya mungkin. Udahlah nggak usah gitu ya. Nggak usah aja. Ya sudah. Terus hubungan sama orang sekitar gimana dong? Kalau sekitar tuh ada wilayah, kalau di sini kan ada RT, ada di luar RT gitu ya. Kalau wilayah RT sendiri
alhamdulillah baik semua. Gitu. Dan Ini kan masih di support ya. support. Sini RT 41. Support pemudanya juga ikut ya jagain parkir nata itu. Dan itu juga akadnya mereka adalah memudahkan orang yang mau datang di pengajian kemudian mereka menata kendaraan gitu. Jadi tidak ada akad isinya bisnis ya. Buat gawe gitu enggak. Nggak ada. Ya, mereka juga bismillah semoga jadi ladang amal mereka gitu. Itu. Jadi memang saya sendiri orangnya kan cuekan gitu Mas. Jadi ada begitu itu saya ora mikir wah terus ngelokro. Wah iki piye gitu. Gitu. Enggak ya. Nah, sejak tahun Justru itu tantangan sih ya. Tantangan 2000 itu kan saya sudah dibegitukan ya, stigma begitu. Saya nggak pernah berpikir wah sepenting saya berbuat aja lah. Berbuat dan terserah antum mau mengatakan ini itu terserah. Sepenting nanti perjalanannya akan membuktikan. Akhirnya kan setelah kita jalan begini Teras Dakwah ini kan orang-orang yang dulu yang saya tahu itu orang-orang yang dulu mungkin ikut dalam menduga-duga gitu. Kita undang, kita jadikan narasumber dan datang. Jadikan moderatornya, jadikan ini datang dan mau. Setelah itu membaik hubungan atau tetap berjarak? Ya saat itu kan terus saya nggak tahu ya, saya nggak tanya-tanya, yang penting tak undang, makasih Mas, ya sip, udah, bismillah. Ya artinya yang penting sudah clear ya. Clear. Sebetulnya tidak partai, tidak ditunggangi partai atau kepentingan pribadi ya. Tapi saya tertarik, ada multi harokah ya. Salah satu prinsipnya TD. Betul nggak sih? Lintas harokah, sorry. Memang bisa? Ya dalam ini ya, penjagaan ukhuwah. Jadi kita pengennya kan ukhuwah. Terus lintas harokah itu ya semua organisasi silahkan mau menggunakan Teras Dakwah ini. Tapi kepentingannya untuk penegakan batasnya apa tuh? Islam dan ini. Batasnya kan ya kalau mereka di sini misalnya ngisi ya atau pinjam ya. Ya jangan kemudian memblow up seakan-akan ini tuh TD itu bagian dari nah itu. Ada kan pernah kasus begitu. Ada yang ngisi di sini kita kasih waktu gitu, malah dia mempublikasikan agenda dia sama perekrutan dia untuk organisasinya. Oke. Terus akhirnya saya ajak omong sudah clear. Clear di situ. Akhirnya sampai sekarang yo nggak nongol-nongol lagi. Kalau secara akidah siapa yang boleh ke sini? Jelas. Artinya akidah siapa saja yang boleh di sini? Siapa saja boleh. Artinya boleh kecuali Syiah. Syiah ya, itu artinya saya pengen jawaban itu gitu. Syiah jelas ya. Syiah Ahmadiyah jelas ya. Iya. Artinya itu kan kaitan dengan akidah dan kita mesti clear di situ gitu. Sengaja saya pancing Kang Akid supaya bilang begitu. Yang jelas itu kan sudah disampaikan sama MUI ya. Artinya kita juga ada acuan lah. Kita acuannya jelas ada lembaga yang resmi yang secara negara diakui. Ingat ya, Syiah nggak boleh datang ke Teras Dakwah. saya perjelas gitu. Oke. Kang Akid, membedakan karena jujur nih, ini kan di rumah ya. Di rumah pribadi. Kemudian dijadikan dakwah. Membedakan kepentingan pribadi dan dakwah. Gimana caranya? Ya simpel, misalkan masalah mobil. Nah, misalkan dakwah, ya saya tidak akan menggunakan itu untuk kepentingan misalkan jagung manten gitu. Sesimpel itu. Nah, iya. Kecuali sing dadi manten pengurusnya Teras Dakwah, lah itu beda lagi karena memang urusannya mesti dipakai atau itu untuk wirawiri dan sebagainya. Kan ada banyak lah beberapa yang memang jadi kemudian ketemu jodohnya di Teras Dakwah gitu. Teras jodoh gitu ya. Nah tapi yang jelas begitu dan itu pernah sih terucap dari beberapa orang bahkan sampai ke saya nanti mobilnya jangan dipakai pribadi loh. Oh ya saya ya wis lah ya wajar. Artinya ini orang anggap saja itu hati-hati ya sayang sama kita gitu. Ya. Oh ya siapa? Termasuk masalah rumah ini misalkan. Rumah ini kan pribadi Kang ya? Ya. Rumah pribadi. Jadi
pernah orang yang mau ikut berwakaf untuk pembangunan teras dakwah itu kan 1-2 orang ada yang menanyakan juga. Ini statusnya gimana nih tanah ini? Ya saya sampaikan ini tanah keluarga dan kita gunakan untuk umat. Bismillah kita akad dengan keluarga. Tapi kalau mau tanya secara surat pernyataan ini memang nggak ada. Dan Bismillah kalau mau bantu silahkan, kalau enggak tidak apa-apa gitu. Batasnya Kang Akhid sendiri Nah kalau keluarga kemudian batas secara ini ya. De jure, gitu. Ya dari yang ini yang kita payungi ini. Oh. Jadi kalau diukur-ukur ini kan ada 12 meter kali 18 meter gitu. Nah kemudian yang wilayah rumah induk. Rumah induk itu urusan dapur ya, pribadi ya. Tapi kalau umum misalkan bangun ini semua dana dari donatur misalkan itu full untuk ke sini. Artinya tetap ada batasnya ya. Ini menarik karena mesti jelas gitu. Orang pasti banyak tanya, ini gimana nih gitu. Ada kepikiran nggak sih bikin gedung sendiri gitu, Kang? Pernah. Supaya kepisah gitu. Terus gimana? Saya ingat tuh perkataan Habib Novel ya. Ya udah teras dakwah ya gini aja gitu, nggak usah bikin gede-gede gitu. Artinya nggak usah bikin gedung sendiri gitu. Ingat ya? Pernah gitu kan. Kita diingatkan sama beberapa guru itu ya. Sudahlah Kang, aja. Bismillah aja. Kalau itu jalan dan sempurna dan artinya Allah nanti menghendaki dikasih amanah untuk mengelola sebuah ini ya tanah atau dan lain-lain. Ya ini terserah Allah aja. Yang penting fokus saja ngurusi yang di teras itu aja. Yang kecil. Ya bil qalil yang artikal katsir katanya begitu. Mulai dari yang kecil untuk dapat yang gitu. besar. Artinya besar bukan hanya fisik ya, tapi jangkauan gede gitu ya. Nah kita kan banyak nyangka Mas. Jadi ketika gempa Lombok itu kan kemudian kita bikin itu keren banget donasi gitu. Keren banget tuh. Itu nggak nyangka kalau dari satu itu kan pertama ngumpul uang 40 juta. Terus saya berangkat ke sana sama tim. Kemudian kita cek lokasi. 2 orang pertama kali. Oh, awal ya. Awalnya. Tim pendahulu. Nah, kok kebetulan di Lombok itu ada alumni Universitas Muhammadiyah Jogja. Oke. Yang kemudian juga terdampak ini rumahnya ambruk dan sebagainya. Ya, saya temui butuhnya apa sekarang? Ini aja yang mendesak masalah makan dan sebagainya itu sembako. Oke. Kalau yang lain ternyata masih sudah digarap oleh lembaga dakwah yang lain. Akhirnya kita masuk bikin masjid dan musola. Satu kita bikin jadi kita share. Itu tim kedua ya dikirim. 7 orang. Kita bawa tukang dari sini, ya kan? Jadi pengerjaan musola itu dalam 7 hari itu harus jadi. Jadi itu ukuran 11 kali itu 9. Di pedalaman di dalam. Kita ngambilnya di Lombok Utara itu di pinggir-pinggir pantai. Kalau enggak masuk ke naik gunung di bukit ya, bukit itu. Yang kadang jalan sampai ke lokasinya itu harus turun dari motor masih jalan 50 meter. Kadang 100 meter baru sampai. Dari satu itu alhamdulillah kemudian banyak donasi dan sampai sekarang itu masih, dan ini masih kita mau bikin satu lagi. Sudah 17 masjid dan musola. Dari teras dakwah dan donatur ya. Dan donatur. Itu kan masya Allah, Mas. Jadi kita nggak nyangka ya, nggak nyangka. Itu mungkin yang disebut oleh guru-guru kami itu sudahlah nanti kalau Allah. Nah itu kan kita dapat tanah wakaf di Lombok itu 500 meter. Kita bikin rumah tahfidz itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang muridnya ada 70. Masya Allah. Orang lokal sana semua dan jalan. Ada tempat tidurnya, ada musolanya gitu kan. Terus masih hubungan tuh sampai sekarang? Ya, pembangunan, update-nya apa ya. Pokoknya kita support terus. Ini sudah tahun kedua ya. Tahun kedua. Nah, itu terus ke Palu juga begitu. Palu itu ada 4 masjid itu. Palu lebih parah ya? Lebih parah karena terjadi likuifaksi itu. 4 masjid dan sekarang masih digunakan. Kemarin saya coba, kita kirimkan donasi untuk buka puasa. Itu yang nggak nyangka Mas. Jadi sudah kurang 5 hari Lebaran. Hari Selasa kita update untuk mau donasi buka puasa di Lombok dan Palu. Kita target 1000 porsi.
kali 750 porsi ya, kali 1000 kan cuma 7,5 juta. Ternyata sampai 2 hari kita up itu dapatnya 16 juta, 1.600-an lebih. Akhirnya dikirim berbentuk apa? Akhirnya kita kirimkan uang, kita suruh masak di masjid sana untuk menyambung silaturahim sama kita ya, sama donatur, mengupdate itu. Begitu kita nggak pernah nyangka. Jadi alhamdulillah model Teras Dakwah itu ketika ada program itu ya ada aja. Itu kenapa ya? Ya gitu. Kenapa Kang kira-kira? Allah Analisanya apa? Ada nggak? Analisa bumi nih, analisa bumi ada nggak? Karena kalau Mas Iqbal tanya, ini kok dulu bikin Teras Dakwah, itu skemanya juga saya nggak bisa jelaskan. Karena perjalanannya itu kan, kalau saya sendiri kan dari komunitas ke masjid, ya di masjid juga nggak boleh sana karena pandangan berbeda, pandangan cara pengelolaan tadi kan. Hanya saya pindah ke rumah, ini terus loh kok kayaknya bisa dibesarkan ya ini. Nah, cuman begitu. Tapi sebetulnya bisa nggak sih gabung gitu? Karena kan lintas harokat ini kan ini menarik. Dari yang tadinya berseberangan itu bisa nggak sih kemudian bersama-sama gitu? Atau memang sunatullahnya kita tuh selalu pecah? Kalau yang kami pahami kan memang ya berbeda itu kan memang ya, karena fitrahnya orang kan mesti pengen kok kayak ngono ya, aku ya ngene iso gitu kan. Nah, cuman kan harus ada satu titik yang kemudian menjadikan ikatan ya. Menjadikan kembali. Seperti apa ya, saya sebut misalnya Muslim United itu. Dan kita termasuk yang di dalamnya founder juga ya, Kang Akhirnya. Ya istilahnya apa ya? Awal Asabiqunal awal itu dengan Mas Nanang gitu kan. Kemudian kita aja FUI. Nana, Mas Nanang kapan-kapan diundang juga dong di podcast ini kayaknya. Butuh ini. Ya, teman-teman Teddy itu. Terus Muslim United itu kalau boleh, kenapa? Apakah sesimpel itu Kang mengumpulkan harokat? Ya, biasanya kan melihat ya, selama ini loh kok kayaknya jalan sendiri-sendiri. Ya kita bikin yang simpel aja lah. Kalau di Teras Dakwah ya, ya kita kesini ngaji, datang niatnya ngaji aja. Selesai pulang. Nggak usah bicarakan masalah bajumu dan bajuku ya. Artinya di sini tuh ketika ngaji diambil baiknya aja lah sesuai dengan syariat, tidak melenceng gitu. Dan ustadznya pun kan kita juga warna-warni yang kita undang ya. Kadang dari komunitas ini, kadang dari lembaga ini, kadang NU pernah, Muhammadiyah pernah, Habaib juga ada. Ustadz Abdul Somad pernah di situ. Heboh banget tuh, saya nggak bisa masuk. Itu paling banyak ya? Paling banyak. Rekor itu. Itu berapa hari persiapan? Itu ya hampir sebulan. Saya ingat salah satu kalimat Ustadz Abdul Somad, kalau mau cari menantu dari Teras Dakwah. Wah gitu ya. itu cukup membelalakkan mata kami loh, mata warga sekitar gitu ya. Bahkan teman-teman yang tadinya berseberangan banyak yang ikut ambil bagian untuk jadi jaga gitu ya. Saya dengar-dengar begitu, betul nggak, Kang? Nah, kita kan kemudian sebulan itu, wah ini nggak mungkin kalau ini acaranya hanya diurusi Teras Dakwah. Ini sudah sebut aja acara kampung. Nah, kita panggil semua teman kita datangi, kita ajak rapat dari Kokam, ya, dari Hansip, dari komunitas relawan-relawan itu. Kita ajak gabung. Ternyata bisa ya? Ternyata bisa. Nah, itu paling 200 orang. Jadi sebetulnya kenapa ya kita nggak bisa gabung? Kita nggak bisa rukun tuh. Nah itu, kadang apa ya? Oke, balik ke Muslim United tadi. Kegelisahan itulah yang kemudian muncul dan akhirnya digagaslah MU pertama. MU itu kan sama dengan pemikiran kita ya. Wah, iso dadi siji apik banget iki. Ya. Terus nyambung gitu. Di mana sih Kang waktu itu? Kok lupa saya? Di MU pertama? Masjid Gede Kauman ya. Oh iya ya, sejak awal ya. Oke. 3 hari ya. 3 hari. Apa yang didapatkan dari MU? Ya ruhnya pada, kalau sekarang kita merasakan seperti ketika pandemi ini kan. Kemudian wah ini piye gerakan untuk menyambung ke masyarakat. Nah, akhirnya kita kemarin ada program keberpangan itu, berbagi pangan itu, kemudian kita libatkan dari 16 lembaga dakwah itu untuk mereka mensupport
mendistribusikan ya dari sembako itu ke masyarakat. 16 itu yang juga terlibat di MU. Ya. Oh gitu. Ya, ternyata wah nyaman juga ya dengan begini tuh kita ada apa-apa enak. Ya, kita terus saling bantu, saling sana kekurangan nih Kang, sana butuh ini Kang, wah saling support gitu. Terus 3 bulan terakhir pemerintah mengumumkan adanya pandemi ini kalau saya nggak salah 2 Maret, April, Mei, Juni. 4 bulan. Efeknya gimana tuh yang dirasain? Yang jelas kalau di teras Jawa sendiri kan, kemudian kan lockdown ya, Yes. tidak bisa kita ngadakan yang sifatnya offline gitu ya. Betul. Itu terasa banget. Kemudian mensikapinya gimana ya, dengan berpindah ke online gitu. Yang sifatnya menyampaikan nanti di share via medsos gitu. Itu kemudian kita beralih ke situ. Ya memang dengan begini ini ya kita ngikuti arus loh kan. Nggak bisa Mas, nggak bisa kemudian kita kekeh tetap mengadakan. Wah bisa digerebek nanti. Jadi klaster baru. Tapi berarti infak juga terhenti dong. Iya dong. Karena kan yang diandalkan TD kan infaknya tuh. Kalau lagi off air kan infaknya lumayan tuh kan. Itu seminggu tuh ada berapa kajian sih sebetulnya TD yang bisa menghasilkan pundi-pundi infak? Buka gitu. Seminggu berapa kali kajian tuh? Malam Rabu. Malam Rabu. Ngaji hadis. Malam Kamis ngaji teras. Yang rame ya. Rame. Terus nanti Jumat sore yang Amidah Ahwat. Malam Sabtu itu ada ngaji tentang ukhuwah, tentang keislaman itu. Oh, itu semua open ya? Umum Open ya? semua. Belum kalau ada tabligh akbar ya. Iya. Itu semua off semua tuh. Kering ya. Infak. Nah itu ngefeknya kemana tuh Kang? Efeknya ya ke operasional ya. Operasional ya. Teman-teman ada yang digaji nggak sih? Tapi nggak ada. Nggak ada ya. Nah itu salah satu kunci Mas. Jadi memang di komunitas dakwah itu kalau sudah bicara uang ya, itu kadang menjebak ya. Menjebak gimana? Menjebaknya, wah aku oleh di semene, berarti nek oleh semene. Padahal akad di awal kan kita emang untuk peduli terhadap agama kita, menjadi ladang dakwah kita. Ada tuh yang gabung kemudian ternyata nggak ada duitnya terus cabut. Nah itu karena saya punya pengalaman begitu dulu. Di sini ada nggak? Di sini nggak ada. Nggak yang artinya kemudian lepas gitu karena ternyata wah rano duite gitu. Udah ada. Bukan. Mudah-mudahan bukan karena itu ya. Ya dulu saya punya pengalaman begitu, akhirnya saya jaga-jaga nih wah jangan sampai kita kejebak masalah uang. Makanya dari awal kita sampaikan sejak awal masuk. Oke. Silakan Anda ikut di sini itu dengan potensimu. Iya. Hidupilah teras dakwah, jangan mencari hidup di teras dakwah gitu ya. Nah teman-teman yang ngurusi media ini ya. Ini kan memang dia riwayatnya punya sekolah di situ, gitu kan, sekolah tentang media dan sebagainya. Akhirnya nek di sini itu praktek. Jadi kan nyaman. Kalau nanti pernah itu di lembaga lain yang saya dulu pernah ikuti itu, sekali bikin acara, sekali datang ikut panitia oleh misalnya saya ketemu gitu. Nanti kan terus berhitung dapatnya kan banyak-banyakan. Ini kan terus jadi niatnya jadi nggak untuk nggak lurus ya. Iya. Dan itu fenomena itu memang umum terjadi ya. Iya. Artinya dianggap umum gitu. Dianggap umum kalau kayak sekarang gini Mas, infak itu saya bilang operasional ya. Itu memang habis tenan. Habis bener sekarang. Sekarang kalau dihitung itu untuk oleh-oleh ustadz gitu kan, berapa, untuk sego macan misalnya berapa. Kemudian iya sego macan udah nggak ada lagi ya. Iya kan, itu sudah berapa. Ya habis lah, kadang kita nombok. Tapi memang selama ini yang terjadi, infak itu memang menghidupi perjalanan kita, perjalanannya teras dakwah dari kajian. Kalau dalam kajian ini dapat infaknya banyak, yang kajian besok ini kok sedikit, akhirnya yang subsidi. Hasil dari, gitu. Tapi yang di luar kedengarannya nggak gitu loh. Masuk pribadi ada loh. Oh gitu ya? Iya. Kok bisa ya? Nah itu.
saya sampaikan di sini gitu ya. Nggak ada itu. Nggak ada ya. Kita punya, makanya ada lembaga sosial ini kan. Itu Siap kan, diaudit ya berarti. Iya. Nah, iya kan. Nggak ada bendahara, ada sekretaris gitu kan. Setiap tahun kan kita juga ada rapat tahunan begitu. Nah dulu saya khawatir, pernah itu tercuit begitu Mas. Jadi ketika dulu waktu awal-awal belum TD ya, belum teras dakwah itu kan uang ya saya pegang gitu, bendara rungono. Ya, malah kadang saya tuh oke le tomboke gitu, loh ditene ndi yo, ternyata wis dienggo tuku apa gitu, tuku misalkan untuk fotokopi apa gitu, untuk publikasi untuk kok kintek, akhirnya tombok. Itu pernah terjadi begitu. Saya diamkan wes lah. Nah, begini berarti harus ada sistem. Akhirnya kita bikin sistem, ada bendahara dan sebagainya itu. Nah itu kan kemudian menjadikan enak. Oh, uangnya yang dihasilkan bendahara. Ada jelas ya. Jelas. Ada pos-posnya jelas begitu. Tapi perlu ini ada suara apa nih ya? Kedengeran nggak sih? Oh. Tapi perlu dijawab nggak sih Kang? Isu-isu itu. Karena memang itu sensitif. Iya, sensitif. Saya itu kadang banyak cueknya. Ya begitu nek tak terbukti saya nggak melakukan, ya sudah gitu. Ya sudah wes lah, ben lah. Sering begitu. Karena bikin pusing, Mas. Iya ya. Nah, kita mikir begitu sedangkan kita nggak melakukan. Lah mereka sibuk klarifikasi, menghabiskan tenaga ya. Iya kan. Sedangkan kita nggak melakukan. Lebih baik kita bicara karya saja lah. Nanti perjalanannya akan menjawab itu gitu kan. Tapi menarik, Rasulullah itu, koreksi kalau saya salah, pernah mengatakan orang yang hebat di masa jahiliyah juga hebat ketika dia masuk Islam gitu. Ada Umar, ada Khalid bin Walid gitu, orang-orang dan sahabat yang lain tentunya. Nah ini menarik karena yang saya lihat teman-teman yang tadinya tidak paham dakwah tapi punya skill, kemudian dinaungi Teras Dakwah dan skillnya itu dimanfaatkan oleh Teras Dakwah untuk berdakwah, gitu ya. Itu yang salah satu poin yang selama ini saya amati gitu dari Teras Dakwah, karena full semua anak-anak muda. Rata-rata umur berapa nih? Paling tua selain Kang Arit? Siapa? Paling muda. Paling muda ada yang SMA itu. Ada ya SMA. SMA. Itu yang dia ceritanya kan magang di sini tentang media. Kemudian fokus semua apa? Ya, bikin poster bisa Pak. Ya sudah. Setelah saya magang di sini, kita jawil. Mbok kamu tuh ya juga ikut mikirkan sini, sini. Siap. Akhirnya dia juga sekarang ikut bikin posternya, kadang foto, pengeditan dan sebagainya itu dia yang bikin. Oh. Nah, Kang, ini kan kita nggak tahu nih sampai kapan nih pandemi ini akan terjadi. Apa kira-kira yang mau dilakukan TD? Karena ini uniknya begini, pandemi ini sangat berbenturan dengan perintah sebagai seorang Muslim nih. Misalkan Muslim perintahnya silaturahim, ini sama sekali nggak bisa silaturahim, betul nggak sih? Iya. Perintahnya bersalaman. Ini nggak boleh salaman, kurang ajar nggak sih? Berpelukan misalnya gitu kan, itu cara kita mendamaikan hati kan, tafasahu dan segala macam, merontokkan dosa kalau salaman. Kemudian perintahnya adalah menjenguk orang sakit, ini orang sakit nggak boleh dijenguk. Terus dakwah gimana coba kira-kira? Akan bertahan seperti ini? Gimana kan kira-kira? Makanya ini kemudian ada new normal itu kan sangat ini ya, menjadi pencerah gitu. Wah ini walaupun memang bahasa walaupun itu new normal sendiri ya masih abu-abu gitu, ya. Urip karepmu mati karepmu. Cuman kan terus mencairkan suasana ya, minimal setidaknya begitu ya. Begitu. Beberapa ustadz yang mengisi di sini dengan via online tuh kan, wah garing, nggak ada jamaahnya tuh terus piye. Iya, feel-nya nggak dapat. Nah, bikinan aja lah offline. Walaupun yang datang berapa nanti wis, yang penting kita itu ada audien yang bisa kita jadikan ini toh, fallback ya kita. Itu kan lebih nyaman. Ya saya kira tetap menjalani sesuai dengan pemerintah nanti menganjurkan seperti apa ya. Dengan kita penyikapannya ya begitu. Misalnya normal kita bikin offline ya sebisa mungkin dengan membatasi dan sebagainya, dengan protokol kesehatan ya kita ikuti aja. Siapa sih yang akan diundang kira-kira? Yang pengen diundang lagi selain Ustadz Abdul Somad dan yang lain-lain?
Yang udah pernah, kan saya lihat berbagai macam tuh. Yang belum pernah dan pingin banget kira-kira. Ustadz Adi Hidayat itu. Ustadz Adi Hidayat ya. Buya Yahya gitu. Buya Yahya. Dan itu Agim itu kan belum. Kalau yang di luar dakwah tapi masih berkaitan dengan, mungkin nggak TD misalkan nggarap bisnis gitu. Artinya ada bidang khusus, bidang bisnis tapi yang berkaitan dengan Muslim gitu misalkan. Ada ke situ arahnya? Dulu malah awal-awal kita ada ngaji bisnis lah. Oh, 2 pekan sekali itu. Itu kita undang pengusaha, terus beliau suruh cerita tentang perjalanan bisnisnya dari awal gitu sampai ke sekarang sukses gitu ya. Kiatnya apa, kemudian sekarang bagaimana. Nah itu kan sebenarnya itu menjadi titik pertemuan antara mereka yang sudah mapan, pengen menyalurkan sedekahnya bahasanya gitu ya. Itu ya wis dananya lewat teras dakwah aja lah gitu. Sehingga memang dakwah ini kemudian menjadi sinergi dengan para pengusaha itu. Nah itu dulu begitu, dan sampai sekarang efeknya pun alhamdulillah ya. Para pengusaha yang lebih sukses dari dulu, mungkin tingkatnya sukses biasa gitu. Sekarang sudah wow gitu ya, sudah punya aset, sudah punya. Nah, kita masih jalin. Dan ada apa-apa mereka juga ikut support. Ya. Karena memang ya mau nggak mau harus ke situ ya, linknya harus, Teras Dakwah harus menciptakan banyak link gitu, karena ya support, maksud mau disupport pribadi terus kan berat juga kan. Tapi ngomong-ngomong, yang paling nggak suka sama Teras Dakwah itu siapa sih? Wah, sopo iki. Ada nggak sih? Saya nggak pernah mikir itu. Saya pengen balik lagi, tapi tetap Nggak urusan. nggak ada ke situ ya. Iya. Rencana mau bikin di belakang mau dibikin pondok atau teras tahfidz atau apa? Karena kita mau bikin pondok kan di sebagian rumah induk ini. Ukuran berapa? 7 meter kali 20 ya. Itu kita naikkan 3 lantai gitu kan. Harapannya ada pondok putri ya, tahfidz gitu. Kemudian nanti juga untuk pekaderan dan sebagainya. Nah, harapannya begitu. Ini sudah kemarin sampai pada gambar, sampai pada arsitek ya yang ikut bantu lah. Itu juga sedekah mereka. Jadi, itu sudah berapa persen? Gambarnya sudah fake. Gambar doang ya. Masih gambar dulu. Anggarannya kan sampai total ya hampir 1,5 M gitu. Ya ini sudah masuk kan. Sudah ada input itu berapa persen. Itu. Tapi tetap ke depan rencana ya, kita nggak tahu sih, maksudnya pandemi ini akan reda kapan. Kalau kemarin obrolan dengan dokter siapa? Aldi. Dokter Aldi kan katanya mudah-mudahan tugas virusnya udah selesai gitu. Kemudian kita bisa berharap kehidupan normal. Tapi kan kita nggak tahu kapan gitu. Nah, berarti TD akan tetap berjalan seperti ini dengan batas-batas koridor seperti ini. Kita coba seperti ini dulu gitu. Nanti kalau sudah ada, karena kita juga dokter tadi kita minta pendapat ini, dok ini gimana kalau kita bikin offline dengan protokol kesehatan? Ya enggak apa-apa, tapi dibatasi yang datang. Kemudian itu. Nah, kalau misalkan belum pasti ya kita bertahan dengan cara ini dulu Mas. Kita tetap mengikuti aturan pemerintah ya, supaya nanti kita juga nyaman, nggak disalah-salahkan gitu loh. Walaupun efeknya tetap rasanya beda ya. Beda. Nyampainya ke orang juga beda. Ke audiens gitu. Audien ya. Karena sekarang kan banyak tuh ustadz-ustadz pandemik ya, yang muncul karena pandemik gitu. Lewat Zoom, lewat yang lain-lain itu muncul. Ini justru di sisi lain jadi kesempatan orang untuk berdakwah di platform yang ini gitu. Yang saya lihat Teras Dakwah kan masih menggunakan YouTube, masih menggunakan kanal ini, YouTube, Instagram dan Facebook ya. Ini yang kemudian dilakukan dan sepertinya ini masih akan terus
bergulir ya Kang ya. Pertanyaan terakhir, mau sampai kapan Kang Nah ini di Teras Dakwah membesarkan dakwah ini? membesarkan dakwah. Sampai kapan? Mau sampai kapan? Oh sampai akhir hayat. Bismillah. Yang benar. Ini serius nih. Nah terus tugas kita itu mau apa lagi gitu kan? Artinya gini, orang itu kan kadang mencari aku kudu ngopo ya setelah karena sorry nih, karena kan kalau tadi kita lihat kita urutkan dari awal tadi kan pindah-pindah nih. Kang Akhil udah mantep di TD atau mau bikin yang lain lagi gitu maksudnya? Karena belum sampai puncak itu. Kok saya rasa-rasain gitu loh Mas. Jadi ini waktu awal TD berdiri kemudian besar, mulai besar tuh. Wah ini semoga menjadi cara Allah untuk kemudian setelah kan begini. Malang melintangnya perjalanan itu terus berlabuh di sini gitu. Tapi kan gini, ada teori begini. Ada kurva S tuh. Jadi kurva S itu yang saya pelajari dari teori ini adalah ketika orang punya mimpi di awal, itu ketika di awal kemudian naik masuk ke badannya, dia sudah mulai bertumbuh, kemudian sampai di puncak di S yang puncak itu biasanya matang tuh. Habis matang biasanya busuk ke bawahnya. Turun lagi. Decline gitu kan, decline terus kemudian mati. Nah, saya melihat begitu. Saya melihat Kang Akhil menciptakan mimpi baru dari sholawat tadi, kemudian yang lain-lain, kemudian masuk di Teras Dakwah. Mungkin nggak gitu bikin yang lain lagi? Ini setelah berkonsultasi kemudian Teras Dakwah 6 tahun kemarin gitu. Terus harus ngapain gitu. Kita temui beberapa guru-guru kita. Sekarang saatnya bikin pengkaderan kan. Oke. Artinya terus muncul ide pondok itu kan harus punya kader sekarang itu untuk menyiapkan generasi yang di 2030 bahasanya begitu, 2024, 2020 yang mungkin 2024 itu kan menjadi titik tolaknya. Kalau para ustadz menyampaikan 100 tahun perjalanan peradaban itu ada pergantian kan di 100 tahun itu mujadid ya, pembaharu gitu. Entah apa tapi yang jelas kita harus siapkan itu. Artinya siapa? Ya kajian tapi kan harus ada. Sekarang kalau ngaji hadis ini kan juga pengkaderan sebenarnya. Betul. Saran dari para guru itu juga ya sekarang serius lah ada semacam pondok gitu yang kemudian menciptakan kader. Entah itu nanti apa ya hafal Quran, penghafal Quran atau apa. Yang jelas sudah fokusnya apa gitu. Ya itu yang memicu kita iya. Karena ini berkaitan dengan rumah yang masih ada 3 keluarga itu. Saya, ibu sama adik saya gitu. Kita runding yang paling mengusulkan kan ibu. Udah kalau mau dibikin sih sekalian aja. Justru ibu ya. Justru ibu. Masya Allah. Ibu itu kan yang mensupport awal. Artinya ketika ada permasalahan di luar saya aktif di masjid itu ada masalah pulang itu kan. Saya kan ngelokro juga. Kelihatan dong ya. Betul, saya bilang bu sekarang gimana ya ini solusinya? Kalau ngaji di teras ini kita seriusi. Ini mohon ridhonya ibu aja. Ya wis lah daripada kamu di sana malah jadi dimasalahkan orang gitu. Dan jadi masalah. Wes di teras bismillah. Wah itu penyemangatnya. Itu andai ada bapak mungkin tambah. Keren tuh ya. Masya Allah ini. Yes. Menjadi apa ya jariahnya. Ini hampir lupa saya tanyakan. Ternyata ibu awalnya ya yang support awalnya. Karena kalau nggak diridho ibu juga berani agak susah tuh kayaknya. Nah, ini tanah siapa rumah siapa gitu. Bahasanya kan masih orang tua toh. Terus ini juga peninggalannya bapak itu mau diapakan. Nah, terus kalau nanti misal ibu nggak ada, ibu nggak ada. Iya, tadi dipikir kadone. Enggak artinya kan udah dipikirkan belum gitu. Karena ini kan kelangsungan dakwah mesti terus berjalan gitu kan. Apakah akan pindah tempat atau akan enggak itu enggak. Jadi kita tetap karena sudah ada akad kayak gini ya. Dan memang di rumah ini kan kemudian antara saya, ibu sama adik saya itu kan sudah bersepakat. Itu yang keren bahwa ini pun sudah nggak bisa diapa-apain gitu. Alhamdulillah ibu ada beberapa
tempat di luar sini yang Tapi ada loh masjid yang udah dibakafin bapaknya terus diklaim diminta ulang wah itu nggak tahu saya masalahnya. anaknya. Hati-hati. Sampai Nggak tahu saya. hati-hati loh. Artinya mesti tetap harus ada payung hukum seperti itu. Makanya arah kita kan Sedih loh kalau kita dengar. Pernah dong dengar kayak pernah begitu. begitu. Bapaknya Dengar gitu wakafkan ya kan, nggak ada hitam di atas putih, tahu-tahu anaknya minta, cuman dibuat parkir, Kang. Kejadian di Jogja. Gitu loh. Gimana tuh? Karena saya udah janji nih, pertanyaannya mesti agak berat. Makanya untuk menjembatani begitu kan ya kita penguatannya di amalan kita, Mas. Soalnya bagaimanapun ini kan yang membolak-balikkan hati Allah ya. Allah, Kita nggak tahu ya. Termasuk teman-teman yang aktif di sini, termasuk keluarga, termasuk misalkan dari anak-anak kita gitu ya. Ya sudah kita berdoa aja semoga diistiqomahkan. Gitu. Ya godaan itu banyak pasti. Banyak ya. Ya kita kan sudah diawali dengan doa, dengan niat ya. Kemudian dengan doa, kemudian ikhtiar yang lain kan dengan komunikasi. Betul. Itu yang menyebabkan komunikasi itu ya. Yang keempat nanti insya Allah kan kita kalau mau bikin pondok berarti harus yayasan. Berarti harus diyayasankan. Ini kan yang kemudian mengikat begitu. Nah, ikhtiarkan begitu. Nah, kalau kemudian ya saya tuh kadang ya banyaknya tidak berpikir secara itu loh. Jadi hidup saya itu kan itu tadi toh. Oh nemu jalan gini. Oh ya wis gini. Saya termasuk orang yang disingkirkan. Kakek saya adalah pendiri Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Kiai Haji Abdullah Tufail Saputro. Tapi karena mikirnya begitu, kakek saya tidak terlalu memikirkan ini. Kemudian setelah kakek saya meninggal, keluarga kami dihapus dari jejak yang sekarang gitu. Ini kita jujur aja ngomong, jangan diedit yang ini ya. Ini yang kita takutkan. Kalau nanti teras doa besar seperti yang lain-lain, kemudian gimana tuh kira-kira? Ada nggak ketakutan itu gitu? Pernah, saya kan pernah ditanya juga begitu hal itu. Kemudian usulan dari beberapa pengurus juga. Tapi sekarang untuk menjembatani semua harus kita bikin itu yayasan yang kemudian akan mengikat dan ada orang-orang yang bertanggung jawab. Gitu. Oke, kita bikin nanti insya Allah. Tapi gini ada corona terus kemudian mandek. Gitu. Nah, saya kira kalau itu tadi ya kita harus selalu menjaga niat itu. Kemudian walaupun nanti berapa generasi ya ini harus kita gaungkan terus gitu ya. Itu dia. Harus kita gaungkan terus. Nggak bisa saya sampaikan ke teman-teman. Sebenarnya saya itu kan di balik layar terus, Mas. Nggak pernah muncul di balik layar terus. Saya nggak pernah muncul untuk kemudian menjadi di depan gitu kan. Potensi teman-teman silahkan kemudian dicurahkan di sini. Gitu. Begitu juga kemudian dengan perjalanan ke depannya. Saya kira dengan nanti dibikin yayasan ini, kemudian ada kita kan penjagaannya itu tadi ya. Kemudian ada amalan ya sama ini kita gaungkan di pengurus. Ya. Ada likok pengurus begitu. Itu yang menjaga, itu yang menjaga hati ya. Karena al-arwahu junudun mujannadah. Insya Allah begitu. Itu yang guru-guru kita selalu menyampaikan jangan sampai niat di awal niat-niat kita di sini itu salah gitu. Karena salah yang jadi kecewa. Gitu. Berharap pada manusia masih kecewa. Gitu. Maka kita berharap bahwa ini menjadi ladang dakwah kita, menjadi amal-amal kita. Gitu. Itu yang terus kita jaga. Nah, kalau kemudian nanti ada masalah, misalkan gitu ya. Tapi naudzubillah ya ada masalah itu, wis nyikapi harus pelan-pelan. Tapi ya sudah berarti ini kan harus kita selesaikan secara kalau ada payung hukumnya pasti ada masukan, pasti ada ini toh Mas. Jadi ya kita menjaganya kan dari sisi ruhiyah juga, kemudian dari sisi resmi lembaga juga. Ini kan menjadi dua sisi harus ya. Iya. Oke. Kang Khair, terima kasih. Jazakallah jadi tamu saya. Terlalu berani saya bilang jadi tamu saya. Saya padahal bertamu di rumah Anda hari ini di Teras Dakwah ya. Terima kasih, mudah-mudahan Teras Dakwah terus berjuang ya, support
tiada berhenti sesuai dengan salah satu ayat Al-Quran ya. Fa'idha faragta fansab. What next? Dan yang saya catat di sini adalah kaderisasi ya, mesti digaungkan lagi. Terima kasih Kang Akhid, jaga kesehatan, salam untuk keluarga. Teman-teman, saya akhiri podcast Ruang Tamu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.